Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dijelaskan materi IPS tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, yang dimana akan dibahas mengenai tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan terakhir peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Yang akan dibahas kali ini akan pertama dulu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, di mana ada 4 teori. Pertama ada teori Waisa, kedua teori Ksatria, 3 teori Brahmana, dan juga 4 teori arus balik. Teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krum. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India ini selain berdagang juga ada yang hidup menetap. Selama mereka menetap, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Menurut N.J. Krum, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Teori Ksatria. C.C. Burke menjelaskan bahwa golongan ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia. Para ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan Indonesia. Mereka dijanjikan akan dinikahkan dengan salah satu putri dari kelompok yang dibantunya. Kedua, Mukherjee mengatakan bahwa golongan ksatria dari India membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. 3. G.L. Muns mengatakan bahwa proses terbentuknya kerajaan-kerajaan Indonesia sama prosesnya dengan yang terjadi di India. Di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Lalu teori Brahmana. Teori ini diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha di India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava, karena hanya golongan Brahmana yang menguasai bahasa dan huruf itu. Lalu yang teori terakhir tentang teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut F.D.K. Bosch, bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Lalu ada pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 bidang. Yang pertama bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan bidang kebudayaan. Di bidang pemerintahan, dahulu masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Kini, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Di bidang sosial, dalam masyarakat Hindu, pembedaan antara kelompok dalam masyarakat disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Golongan Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama, lalu ksatria, bangsawan, dan juga prajurit menduduki golongan kedua, lalu waisya, pedagang dan petani menduduki golongan ketiga, dan sudra sebagai rakyat biasa menduduki golongan terendah atau yang terakhir. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Dalam bidang ekonomi, tidak begitu besar pengaruh dan perubahannya, karena masyarakat Indonesia telah mengenal aktivitas perekonomian melalui pelayaran dan perdagangan, jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Dalam bidang agama, ketika memasuki zaman sejarah, masyarakat Indonesia telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat mulai menerima sistem kepercayaan baru yaitu agama Hindu-Buddha sejak berinteraksi dengan orang-orang India. Budaya baru tersebut membawa perubahan pada kehidupan keagamaan
seperti dalam hal tata krama, upacara-upacara pemujaan, dan bentuk tempat peribadatan. Dalam bidang kebudayaan, sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Ini mana bidang kebudayaan melalui seni kebangunan. Bentuk bangunan candi Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Punden berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Lalu dalam seni rupa dan seni ukir. Perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat dan seni ukir dapat terlihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi, sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayang asli dari Indonesia. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk materi kali ini. Ini sebagai salah satu bahan belajar kalian untuk UAS. Jadi kalian membaca dari bab 3 di video-video saya sebelumnya yang sudah saya share nanti sampai akhir. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.